Halo, cucuku sekalian. Ya, baik. Pagi ini Mbah akan memberi update mengenai ASI karena kita melihat ternyata 3 hari ini ASI yang tadinya kita berharap akan sudah mulai membalik ternyata masih mengalami penurunan. Ya, nah jadi fokus kita adalah mengantisipasi bagaimana kita mengatasi penurunan ini. Yang pertama-tama kita akan lihat dulu fakta-faktanya. ASI roboh melewati bantal bawah 5400 sampai 5960. Jadi ini dulu adalah bantal Mbah Hoki Bejo untuk masuk ke ASI. Mengapa? Karena dari pola 3 tahun sebelumnya, tiap bulan Januari itu selalu memang dipatemkan. Dan dugaan pertama adalah bantalnya 5400 sampai 5960. Ternyata di 24 Januari lowesnya 4980, closing 5075. 25 Januari lowesnya 5025, closingnya 5050. Lalu 26 Januari lowesnya 4990 dan closingnya di 5075. Nah, waktu ini Mbah menduga karena ada indikator MACD sudah merah muda, jadi itu sudah apa awal ya bahwa dia akan naik. Tetapi ternyata di 29 Januari lowes 4910 dan closingnya 4930. Jebol lagi, turun ke bawah lagi. Nah, lalu indikator MACD yang sempat merah muda kembali merah gelap tua. Artinya kekuatan turun muncul kembali atau masih ada. Lalu langkah-langkah yang masuk akal apa ya? Seperti yang sudah Mbah buatkan di file keranjang ini ya, keranjang monyet memetik mangga. Jadi di sheetnya ASI silahkan nanti kalian buka ya, itu juga terpampang ASI yang Mbah pegang saat ini. Total itu 4800 ya. Duit yang nyemplung 211 dan average Mbah di 5184. Ya, itu average Mbah atau HPP Mbah. Jadi kalian scroll ke bawah ya, di bagian cave diving ini Mbah besarkan ya. Oke. Ya, di bagian cave diving ini kalian bisa lihat ya. Jadi average buy-nya Mbah ini di kolom B32, average HPP-nya Mbah 5184, harga terkini 4930 ya. Sehingga tertinggal Rp254 atau tertinggal minus 4,9%, atau kalau duitnya setara sudah potensial loss-nya 10 jutaan ya. Itu situasinya. Nah, cuman yang penting apa? Ketika kita menyikapi saham-saham dividending yang sudah masuk di keranjang Mbah Hoki Bejo ya, itu prinsipnya kita sedang menghadapi situasi barang bagus lagi diskon, tapi kemarin kita belinya kemahalan ya. Jadi ASI itu barang bagus, hari ini diskon 4,9%, berarti Mbah kemarin belinya rada kemahalan ya, kemahalan. Nah, tapi ini barang bagus, oke? Dan jangan lupa juga nanti kalian tonton ulang video prinsip cave diving atau rescue dan penurunan HPP atau average buy ya. Jadi cave diving atau rescue ini adalah langkah kita untuk menghadapi ayunan ke bawah yang ekstrim ya. Silakan nanti kalian tonton lagi materi cave diving, itu ada di Google Drive ya. Linknya ini nanti Mbah kasihkan linknya ini di bagian deskripsi, kalian bisa kupas. Oke ya. Terus makna penurunan harga ya. Makna penurunan harga bagi Mbah pada saham ASI, ada barang bagus lagi diskon besar.
tapi Mbah kemarin belinya kemahalan. Jadi, kalau masih punya uang dan gudang masih longgar, ya tambah muatan. Mengapa? Karena langkah ini akan menurunkan HPP average buy lebih rendah mendekati harga terkini. Ya, ini secara konsepnya. Kemudian nanti kita lihat secara grafis ya. Dengan punya barang banyak di harga yang lebih murah, maka potensi cuan ke depan semakin lebar dan semakin besar. Ya, ketika nanti di rock climbing, potensi cuan kita juga lebih besar kalau kita mengambil langkah cave diving. Oke, ya. Jadi ingat ya, ini posisi kasusnya Mbah, PP Mbah di 5184 dan harga terkini 4930. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip cave diving ini nanti ya. Kita lihat secara grafis dulu biar terang ya. Oke, ya ini grafik selama 3 tahun ya. Kita lihat dari sebelah kanan dulu ya. Ini posisi sudah turun di bantal pertama nih. Bantal pertama sudah tembus. Sekarang Mbah bikin bantal kedua ya. Bantal kedua mulai dari 4960 turun sampai sekitar 4491 ya. Itu bantal kedua. Kita nanti lihat akan turun seberapa. Nah, saat ini Mbah belum bertindak apapun ya. Karena apa? Karena ketika ada tanda begini, ini kalau Mbah melakukan tambah muatan sekarang, itu efeknya tidak terlalu signifikan untuk memberi average down ya. Tidak menurunkan HPP kita secara signifikan gitu ya. Tapi memang harus punya mental yang kuat karena seperti tadi. Nah, ini kalau kita lihat ini kan Mbah sudah minus ini. Minus potensial ya. Kalau nggak dijual ya nggak rugi. Tapi secara potensial penurunan ini membuat Mbah berada pada posisi potensial loss 10 juta. Tapi masih potensial. Oke, ya potensial ini bisa diatasi dengan dua cara. Satu, melakukan rescue, yaitu cave diving, tambah muatan, atau kita biarin sampai mantul kembali secara alami ya. Pengalaman saham merosot seperti ini bukan pertama kali Mbah alami. Dulu Mbah sudah alami di Antam. Waktu itu belum tahu jurus cave diving, jadi cuma tutup mata, nggak mau buka lagi, dibiarin selama 6 bulan. Tahu-tahu naik, malah cuan 15 juta. Ya, jadi pada saham-saham yang bagus, itu kalau kita kepepet pun nggak punya duit untuk cave diving, ya terpaksa kita tunggu ya. Kita tunggu untuk dia mantul kembali. Tapi kalau kita punya duit, masih ada duit, kita bisa berbuat sesuatu. Nah, kemarin Mbah ajarin pakai akun margin itu supaya ada keleluasaan ketika pada situasi begini. Kita masih punya duit untuk melakukan rescue gitu. Tapi kan pada belum mengaktifkan akunnya menjadi akun margin ya. Saat ini yang sudah konfirmasi ke Mbah bikin akun margin adalah kelompok dari Bangga ya. Oke. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kita udah tahu posisinya seperti ini. Jadi kalian lihat nih di 5185 ya. Ini posisi HPP Mbah. Jadi kalau posisi HPP Mbah dengan prinsipnya kita akan nyemplung lagi ketika ARB ya. Jadi kalau posisi Mbah 5185 minus 25% ARB-nya ya, karena harganya kan sekarang di 49 di bawah 5.000, maka itu ARB yang berlaku itu 25%. Nah, kalau dari 5185 kurangi 25% itu sekitar 3870. Jadi Mbah lakukan saat ini adalah menanti dia turun sampai menuju 3870 baru Mbah bertindak. Nah, sementara dia melaju turun, Mbah mengumpulkan uang. Itu ya, karena Mbah posisinya uang sudah kepakai semua, ya.
Nah, tetapi prinsipnya kita akan terjun lagi itu kalau di sudah 3870 kita nyemplung lagi. Oke ya, kira-kira tahu ya. Nah, jadi kembali ke sini, kembali ke kalkulatornya. Nah, ini kan kalian sudah lihat nih AR apa namanya? Average buy Mbah di 5184, harga terkini 4930, tertinggal 254 atau 4,9% atau senilai 10 juta. Oke, ARB berlaku 25%, maka nanti akan di harga 3698 ya. Ingat ya 3698. Sorry ini Mbah betulin dulu 3698. Ya kurang lebih di 3698. Iya, mendekat 3700-an lah ya. Iya. Ah, 36, ya 37-an lah ya. Ini nggak bisa pas banget. Oke. Ya di sini lah. Ya 3670 kok lari-lari ya. Sekitaran di sini. Ini nanti baru kita akan masuk lagi. Oke. Nah, kembali ke kalkulator. Nah, sekarang ke kalkulator rescue. Jadi HPP Mbah di 5184 itu lembar di tangan saat ini 4800 lembar. Ya, secara akumulasi 4800, real investnya 211 513 140 ya, 200 jutaan. Oke, akumulasi sama ya. Nah, nanti kalau Mbah nyemplungkan, nah ini kembali ke atas dulu ya. Ketika ARB 25%, nanti di 3698 akan masuk atau 3700-an. Nah, kalau Mbah asumsi akan melakukan rescue dengan dana satu kali dari anggaran Mbah yang 300 juta, maka pada harga tersebut Mbah akan dapat 81136 lembar. Oke, ya. Nah, sekarang turun ke sini. Jadi di rescue itu nanti Mbah akan dapat 81136 lembar. Oke. Sehingga diakumulasi ditambahkan dengan lembar di tangan akan menjadi 121.936 lembar. Real investnya 300 jutaan. Jadi total Mbah saat rescue akan berbelanja 500 jutaan. Oke, geser lagi. Apa pada saat itu maka HPP Mbah akan menjadi 4195. Oke ya. Tadi kan di HPP Mbah di 5184. Nah, kalau Mbah melakukan rescue, maka HPP-nya akan menjadi 4195 dan masih tertinggal dengan harga ARB tadi 3698 ketinggalan 11,86 sen ya. Oke. Nah, nanti langkahnya apa? Kita akan mencari ya, sekarang kita akan cek ke grafik kira-kira apa namanya 11,86% ini dulu terlewati setelah berapa hari sejak dia jatuh atau ARB. Oke ya, itu ya. Sekarang kita cek ke grafik lagi. Nah, grafik ini kita cari peristiwa masa lalu yang kurang lebih sama ya. Nah, di sini kita ketemu ya. Kita ketemu bahwa ini pernah terjadi ya, harga seginian di bantal kedua itu pernah terjadi di bulan September 2020 atau 4 tahun yang lalu ya. Oke, kita ukur dulu, kita perbesar di sini. Nah, ini aku kasih kotak nih ya biar kalian tahu. Nah, ini dia. Oke, ya, di sini ya. Oke, ini aku kecilin. Nah, kita fokus ke sini. Nah, oke ya, di kotak yang ini kita mau perbesar dulu. Oke, kita perbesar khusus ke sini.
Iya. Nah, tadi kita mau cari 11% itu berayun naik 11%, itu tercapai dalam berapa hari. Nah, kita tentukan dulu contoh paling rendahnya ya. Paling rendahnya di sini. Oke ya. Paling rendahnya ini kan. Oke, kita cari kejadian yang bisa mengangkat dia sampai sekitar tadi 11%, atau kita cari harga yang di mana 11% terlewati, atau kita masukkan. Nah, ya tadi kan 11%. Nah, ini udah di 13% ya kan? Sorry. Nah, ini. Ini di harga berapa nih? Kita cek nih. Ya. Oke, di sekitaran harga. Nah, ini dia. Di sekitaran harga 4870. Oke, maka kita hitung berapa hari ya dari titik terendah dia bisa mencapai 13%. Ya, kita hitung pakai alat yang ini. Ya, ini kan sudah terendah nih ya. Oke, Anda lihat kan? Oke. Nah, ini kan kita garis harga, sorry, garis harga yang kita mau bidik nih kan. Ya. Nah, ini aku kasih garis lurus saja. Ya, garis lurus yang tebal. Nah, oke. Nah, kita mau cari dalam berapa hari titik terendah ini naik ke garis biru yang tebal ini, atau di harga 4870 alias sudah naik 13%. Melampaui dari ketertinggalan Mbah. Ya, ternyata berapa hari kita itu? Nah, oke, tek 1, 2 ya. Ternyata di hari ke 4 bar ya. Di 4 bar ini sudah menyentuh harga itu. Jadi hanya 4 hari. Paham ya, cucuku ya. Sehingga nanti adalah skenarionya begitu. Jadi kalau kita sudah melakukan rescue ya, nanti kita jual ya, kita jual ya setelah naik. Ini kan ketinggalan 11,86%. Nah, nanti ketika kita sudah cuan di atas ini, anggap aja kita kasih rate 1,5%. Jadi kalau apa namanya 11,86 ya, 11,86 tambah 1% aja nggak apa-apa, karena 1% minus biaya ini, biaya fee-nya ya, itu kan kita sudah cuan ya, karena ini cuma mau menyelamatkan. Oke, paham ya. Jadi ketika nanti 4 hari kemudian ya, kalau mengacu pada pengalaman masa lalu, dia sudah naik melampaui ketertinggalan kita 11,86%. Nah, atau naik di ayunan puncak 1 nih di bagian bawah, anggap aja naik 1,5% di atas ketertinggalan kita, terus kita jual. Nah, naik 1,5% di harga yang kita average buy setelah rescue itu adalah 4258. Dengan asumsi itu cuan 1,5% gross ya. Nah, nanti ketika itu tercapai, maka kita jual semua saham yang tadi, lembar saham waktu kita rescue tadi. Ya, waktu rescue kan Mbah nyemplungkan 300 juta dapat 81136 lembar. Nah, itu nanti dijual lagi 81136 lembarnya dijual ya. Dan itu kalau dijual masih ada cuan 5181978. Oke, paham ya? Nah, dengan kita melakukan ini, kita tidak perlu cut loss ya, tapi tunggu sampai ARB terus di rescue. Efeknya apa? Posisi akhir skenario rescue. Nanti Anda akan tetap punya 4800 lembar saham. Ya, karena ini tetap dipegang. Ya, lembar yang di tangan sejak awal itu dipegang. Kita hanya nyemplungkan duit di cave diving itu hanya untuk rescue aja.
Supaya apa? HPP kita makin turun, ya kan? Kan turun tuh, 4 hari aja udah bisa kita jual, ya. Paham ya cucuku ya? Jadi, eh, inilah konsep dari cave diving atau rescue cara Mbah Hoki Bejo. Kita menghindari yang namanya cut loss, tapi ketika ARB kita nyemplung lagi. Dan berdasarkan contoh ini, ya, grafik ini ternyata kan setelah setelah dia apa namanya dia jatuh itu 4 hari aja dia sudah naik lagi, ya, itu kan, ya, kira-kira seperti itu, ya. Demikian juga nanti konsepnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita ngitungnya dari apa namanya posisi harga terendah, padahal kita tadi ini adalah di 4195. Oke, biar lebih realistis di 4195 di mana? 4195. Oh, sorry. Oke dah. Tapi ini hanya untuk memberi kalian suatu gambaran ya. Jadi anggap saja kalau kita pakai data masa lalu, average kita adalah di sini. Ya, anggap aja di sini. Nah, di sini naik menuju, sorry, kita anggapnya dari sini aja. Ya, dari titik ini deh. Nah, dari sini naik 13% itu butuh berapa lama? Nah, ini ketemu kan? Nah, kembali ke ujung bantal. Butuh 14 bar. 14 hari trading ya, sekitar 14 berarti sekitar 3 minggu. Ya, tidak sampai sebulan dia sudah naik, ya, melampaui dari ketertinggalan kita. Ngerti ya teman-teman ya, ngerti ya cucu-cucuku ya konsepnya. Jadi tidak usah panik ya, karena dari contoh di masa lalu, walaupun dia turun, toh dia akan naik lagi. Ya, kalau pada waktu turun kita melakukan rescue, recovery-nya juga nggak lama pada saham ASI. Ya, ini kejadian 4 tahun yang lalu. Demikian juga nanti kalian bisa ambil contoh kalau turun lagi sampai turun yang lebih bawah lagi, ya tinggal kita lihat ya. Dengan cara yang sama kita hitung untuk dia recovery dari titik terendah ya. Terus nanti dari average buy kita naik itu butuh berapa hari. Nah, dengan kita punya informasi ini kita jadi tenang ya, tidak panik bahwa walaupun dia turun ada solusi, dengan catatan kamu masih ada dana. Kalau nggak ada dana, kalau kamu pakai akun margin, kamu bisa pakai fasilitas margin itu. Kan pakainya nggak lama-lama ya. Contoh yang penurunan ini kan eh, apa namanya 14 hari trading sudah kembali ya, bisa bisa direscue. Nah, kalau dari sini kita coba yang ini. Anggap aja di sini ya. Ini anggap aja turun di sini ya. Anggap aja turunnya di sini. Nah, ini turun di sini, terus average-nya kamu jatuhnya di sini. Ya. Nah, average kamu jatuhnya di sini deh. Ya, kita anggap hitungan yang sama. Dia akan naik 13% butuh waktu berapa lama? Nah, ini. Nih. Ini kan udah kelewat nih. Ya. Nah, ini butuh 23 bar atau 25 hari trading. Berarti sekitar 1,5 bulan. Ya, terrecovery kan. Oke ya, cucu-cucuku ya, semoga dari sini kamu bisa paham. Kalau nggak paham ini nanti diulang-ulang. Nah, ini secara grafis. Ini secara angka, sudah ada rumusnya semua. Ya, tinggal kalau kamu nanti isi datamu, di sini kamu isi daftar belanjaan kamu, ya sudah beres. Ya, kamu bisa tahu. Ini kan daftar belanjaan, Mbak. Ya, oke ya. Nah, inilah apa namanya
update mengenai ASI. Jadi walaupun ada ayunan turun, jangan khawatir, jangan panik ya. Ini saham yang bagus, Anda tidak salah pilih saham. Tetapi memang ayunannya turun di luar prediksi kita. Kalau mau tambah muatan, ya tunggu saja 1-2 hari ini. Ingat ya, tunggu 5 hari ya, sampai Jumat ini akan seperti apa. Nggak usah panik, karena kalau sampai ARB pun ini masih ada cara untuk menanggulangi. Sejauh masih ada uang. Ya, kalau enggak ada uang berarti apa? Ya tunggu. Tadi tunggu sebulan, tunggu nggak lama kalau asli. Ya, paling banter kan 1,5 bulan tadi, 25 hari trading ya. Oke, begitu ya cucuku.